Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 951. Liu Xian bukan peri. Suara ular-ular berbisa yang menyemburkan lidahnya. Begitu pula suara laba-laba berbisa dan kelabang-kelabang lainnya mulai terdengar silih berganti. Long Ke'er bersandar erat pada Ji Fei. Wajahnya penuh ketegangan dan ketakutan. Meskipun Bai Ruo telah menggunakan racun, dia masih sedikit gugup saat ini. Bagaimanapun, jumlah mereka terlalu banyak. Liu Xian memang tidak takut. Dia melihat semuanya dengan ekspresi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berdiri di sana, tidak bergerak dan diam. Pada saat ini, orang-orang ini seperti makanan bagi racun. Racun itu akan membuka mulutnya kapan saja dan tampaknya dapat menelan mereka dalam satu gigitan. Liu Xian, bukankah kau seorang peri? Buktikan pada kami. Ji Fei berkata dengan nada sarkasme. Liu Xian terkekeh, bukankah kau bilang aku bukan makhluk abadi? Kalau kau tidak percaya padaku, kenapa aku harus membuktikannya padamu? Ada senyum menghina dan sarkasme telanjang di wajah mereka. Bai Ruo dan Long Ke'er terdiam melihat Ji Fei. Apakah dia masih berjuang dengan masalah ini? Mengapa kita tidak mempelajari cara mengusir racun? Telapak tangan Bai Ruo berkeringat saat dia memegang ulat sutra emas Gu. Kamu memang bukan peri. Suara Ji Fei tiba-tiba menjadi serius. Liu Xian tercengang. Apa maksudmu? Formasi hutan Willow adalah yang pertama dari 3 tingkatan Sekte Tang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah fondasi Sekte Tang. Jika Anda seorang abadi, bagaimana mungkin Anda tidak takut pada makhluk beracun ini? Ji Fei menunjuk makhluk beracun di sekitarnya. Apa maksudmu? Apakah aku pasti ada hubungannya dengan racun-racun ini? Suara Liu Xian terdengar sedikit terkejut. Tentu saja, Sikou Jinyan adalah putri angkat Tang Guangzi. Dialah yang mengajarkan semua keterampilan unik Sekte Tang kepada Sikou Jinyan. Sekarang makhluk-makhluk beracun ini pasti telah dibudidayakan olehnya. Mereka adalah makhluk-makhluk beracun dari Sekte Tang. Jika kamu adalah Liu Xian, maka makhluk-makhluk beracun ini akan takut padamu dan akan lari. Ji Fei menatap Liu Xian dan nadanya mulai menjadi serius. Tidak ada sedikit pun gejolak di wajah Liu Xian, dan dia langsung tenang kembali. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, dan aku tidak berkewajiban untuk membantumu. Jangan gigit aku. Kau masih tidak ingin mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya, kan? Ji Fei menatap Liu Xian dan bertanya sambil mencibir. Identitas yang sebenarnya, aku adalah aku. Identitas seperti apa yang aku butuhkan? Nada bicara Liu Xian penuh dengan ketidaksenangan. Orang di belakangmu memanipulasi kamu agar mendekatiku. Apa tujuan mereka? Suara Ji Fei mulai menjadi lebih dingin. Psiko, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Nada bicara Liu Xian tetap sama, dan dia tampak sangat tenang. Bai Ruo dan Long Ke'er sama-sama tercengang dengan apa yang mereka dengar. Mereka tidak tahu bagaimana Ji Fei tahu begitu banyak. Ketika pertama kali melihat sikap Ji Fei terhadap Liu Xian, saya pikir Ji Fei terpesona oleh penampilan Liu Xian dan memiliki perasaan padanya. Sekarang saya tiba-tiba menyadari bahwa Ji Fei tidak terduga. Sepertinya kita hanya bisa mengatasi racun-racun ini sendiri. Setelah Ji Fei selesai berbicara, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Namun Liu Xian hanya melihatnya dengan tenang dan mengabaikannya begitu saja seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ji Fei tersenyum dingin. Karena kamu ingin bermain, maka teruslah bermain. Tarik napas dalam-dalam, panggilan, tiba-tiba, auranya berubah, dan napas naga suci dilepaskan seketika. Makhluk beracun yang hendak menyerang
merasakan napas Jifei menjadi sangat ketakutan dan mulai mundur satu demi satu. Ayo pergi. Setelah Jifei selesai berbicara, dia membawanya pergi. Racun-racun ini sama sekali tidak lagi berbahaya. Adapun Liu Xian, Jifei sekarang sepenuhnya yakin bahwa dia palsu dan musuh. Dia hanya melakukan percobaan. Dan sekarang setelah dia tahu hasilnya, dia tentu tidak akan peduli. Long Keer dan Bai Ruo telah melihat Jifei menaklukkan seekor ular piton dan menggunakan ular piton itu sebagai jembatan untuk melewati kolam beracun, yang baru saja menakuti makhluk-makhluk beracun itu. Jadi mereka secara alami menerimanya tanpa banyak keraguan. Aku tidak mengerti mengapa Jifei butuh waktu lama. Masih butuh bantuan dari Liu Xian. Sebaliknya, wajah Liu Xian penuh dengan keterkejutan, bahkan ketidakpercayaan. Menurutnya, Jifei dan yang lainnya akan terjebak di sini. Namun sekarang, Jifei dan yang lainnya pergi dengan santai. Hal ini membuatnya merasa terkejut. Mengikuti Jifei, mereka berhenti berbicara, tetapi kedua belah pihak sudah saling waspada. Di pegunungan yang jauh, monyet-monyet Su tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Untuk waktu yang lama, Su, Tuan Suhu, makhluk beracun kami tidak menyerang. Jifei dan yang lainnya berhasil lolos. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan bahkan ketakutan yang mendalam. Wajah Suhu menunjukkan ekspresi yang sama, ketakutan yang sama. Karena ini adalah pertama kalinya seseorang mampu melakukan hal ini dan hal ini terjadi. Menakutkan sekali, sulit dipercaya, racun-racun ini adalah senjata rahasia terbesar Suzong Xiang Feng Xiuan mereka. Begitu racun-racun ini diaktifkan, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup. Lagi pula, racun sulit dilawan, bagaimana Anda dapat menghindarinya? Tetapi Jifei dan yang lainnya berjalan mendekat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Telur angsa dapat dimasukkan ke dalam mulutnya yang terkejut. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Cepat, cepat dan beritahu pemimpin sekte dan yang lainnya. Monyet Su segera bersiap untuk membunyikan alarm. Tiba-tiba ia mendapati tenggorokannya seakan tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Dan ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun beberapa kali. Harimau Su menjadi semakin cemas, dan wajah monyet Su memerah karena cemas. Di dalam Suzong Land, apa yang sedang terjadi? Si Kou Jinyan menatap bawahan wanita itu dan bertanya. Suhu belum melapor kembali, jadi kurasa tidak ada masalah. Si Kou Jinyan juga mengangguk. Berpikir bahwa ini adalah racun yang dikembangkan oleh Sekte Tang selama bertahun-tahun dan mustahil untuk menghindarinya, dia merasa lebih acuh tak acuh. Berbunyi, Didi, tiba-tiba, dua suara aneh terdengar, dan wajah si Kou Jinyan dan bawahan wanitanya berubah drastis. Kok bisa gagal? Si Kou Jinyan bertanya dengan marah. Suara khusus tadi adalah suara monyet Su, meskipun terdistorsi, namun tetap menyampaikan maknanya. Wajah bawahan wanita itu pucat, tanpa jejak darah, dan wajah si Kou Jinyan bahkan lebih putih dari kertas. Guru, apa yang harus kami lakukan? Suara bawahan wanita lainnya bergetar. Bersiaplah untuk pembunuhan segera, ya. Bawahan perempuan lainnya pun berbalik dengan tergesa-gesa, dan karena rasa cemasnya, ia menabrak meja di sebelahnya, menjatuhkannya, dan memecahkan teko serta cangkir teh. Pemakan besar, si Kou Jinyan mengumpat dengan keras. Bawahan wanita itu tidak berani berbicara dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian klakson kedua berbunyi. Long Keer yang sedang berjalan mendengar suara klakson dan segera berhenti.
Saudara Jifei, 3 klakson tadi, yang pertama untuk makhluk beracun ini, dan yang kedua untuk para pembunuh agar saling membunuh. Aku khawatir akan terjadi badai berdarah di depan. Jifei mendongak dan melihat gunung berkabut di depannya. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi dia bisa merasakan aura pembunuh yang luar biasa memancar keluar, seperti banjir yang menerobos bendungan. Wajah Jifei sama sekali tidak tegang, tetapi malah tenang. Bunuh aku bersama-sama, aku akan mencekik mereka bersama-sama. Nada suaranya dingin, memperlihatkan niat membunuh yang kuat. Long Keer menunjukkan kekhawatiran di wajahnya dan ingin berbicara. Tetapi Jifei sudah menggendong Li Ruoxi dan berjalan masuk. Hati-hati, Long Keer berteriak cemas. Dia terkesan sekaligus tak bisa berkata apa-apa tentang kepercayaan diri Jifei. Jifei yang tengah berjalan cepat tiba-tiba berhenti dan menatap Long Keer dan Bai Ruo. Kalian semua berpikir aku harus berhati-hati, kan? Kedua wanita itu mengangguk bersamaan, tidak tahu mengapa. Bai Ruo, sekarang aku benar-benar membutuhkanmu untuk menggunakan ulat sutra emas Gu. Jifei menatap Bai Ruo, matanya penuh senyum. Bai Ruo, apakah orang ini memiliki lompatan dalam berpikir? Bab 952 pelaku sebenarnya adalah dia. Jifei menatap Bai Ruo. Tidak masalah bagiku untuk masuk, tetapi akan sulit untuk melindungi kalian berdua. Sebaiknya kau gunakan saja racun itu untuk membunuh mereka. Dengan begitu, kita bisa mengakhirinya dan menyelamatkan diri dari masalah. Nada suaranya tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah yang akan dibunuhnya bukanlah manusia, melainkan sekelompok anak kucing dan anak anjing. Keterkejutan di wajah Bai Ruo segera menghilang. Meskipun dia merasa tidak bisa berkata apa-apa, dia tetap mengangguk, jangan khawatir. Dia setuju untuk melakukannya. Dia tahu apa yang dimaksud Jifei, dan dia juga tahu bahwa ada banyak musuh di sepanjang jalan. Permintaan Jifei agar dia menggunakan racun jelas merupakan cara termudah. Bai Ruo berjalan menuju hutan. Harimau Su dan monyet Su di kejauhan melihat pemandangan ini, dan keduanya terkejut. Mendengus, Jifei benar-benar pengecut. Dia benar-benar membiarkan seorang wanita berjalan di depannya. Apakah dia masih seorang pria? Suara mengejek Su Hou terdengar. Su Hou tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sangat serius. Dan bahkan ada rasa gugup yang kuat di wajahnya. Dia tidak meremehkan Jifei, dan bahkan merasa bahwa Jifei akan mengejutkannya. Di dalam hutan, banyak pasang mata yang menatap Bai Ruo. Mereka sudah membawa senjata dan senjata tersembunyi di tangan mereka, menunggu Bai Ruo masuk sehingga mereka bisa membunuhnya bersama-sama. Su Zonglen adalah organisasi pembunuh. Mereka telah membunuh orang lain sepanjang waktu. Sekarang mereka diblokir di depan pintu mereka dan dibantai. Itu penghinaan. Karena itu, mereka ingin membunuh Jifei dan mereka semua. Bai Ruo telah mencapai tepi hutan dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Bai Ruo, tanganmu sangat putih. Aku sangat menyukainya. Jifei tiba-tiba meneriakkan sesuatu tanpa berpikir, dan orang-orang yang bersembunyi tercengang. Semua orang memandang Bai Ruo. Tubuh halus Bai Ruo bergetar, dan tangannya sudah terangkat. Saat dia mengangkatnya, aliran bubuk Gu Ulat Sutra Emas terlempar ke hutan, tanpa suara, tetapi Gu Ulat Sutra Emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan mereka merangkak ke arahnya. Tangan Bai Ruo sudah terangkat. Dalam kegelapan, dengan cahaya mobil yang terbakar di kejauhan, jari-jarinya yang terbuat dari batu giok putih tampak sangat putih dan lembut di malam yang gelap, seperti pahatan alami.
terutama kuku yang dipangkas dan dibentuk bulat, tampak berkilau. Ini adalah tangan yang sungguh indah. Semua orang yang bersembunyi melihatnya dan tidak menyadari ulat sutra emas Gu yang mendekat. Ji Fei, apakah kamu ingin mencium tanganku? Bairuo berteriak dengan senyum menawan dan jahat di wajahnya. Ketika para pembunuh tersembunyi mendengar pertanyaan ini, banyak dari mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang. Bagaimana rasanya memegang sepasang tangan halus seperti itu dengan lembut di tangan Anda? Imajinasiku menjadi liar, dan aku bahkan merasakan otakku tersumbat oleh darah, dan bahkan tubuhku tersumbat oleh darah, dan bahkan darahnya sudah mengalir, karena ulat sutra emas Gu telah merayap ke dalam tubuh mereka dan mereka mati seketika dengan darah mengucur dari semua lubang mereka. Hanya saat ajal menjemput, aku tak pernah menyangka akan meninggal seperti ini, dan meninggal dengan tragis. Mayat mereka menjadi pembawa ulat sutra emas Gu, yang mulai berkembang biak dengan cepat. Tiba-tiba, seluruh hutan dipenuhi dengan ulat sutra emas Gu, dan para pembunuh ini mati tanpa suara di mana-mana. Harimau Su dan monyet Su di kejauhan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Jika dua orang saling menyukai, mereka dapat saling menyentuh secara pribadi, atau... Oh tidak, aku tertipu, Suhu berteriak, cepat dan berikan perintah untuk menyerang. Monyet Su pun terbangun dari keterkejutannya dan segera mengeluarkan perintah menyerang. Hanya hutan itu benar-benar sunyi, tidak ada suara orang bergerak. Dari kejauhan, hanya sepasang tangan giok Bairuo yang terangkat tinggi yang tampak dilapisi lapisan putih di bawah sinar bulan, yang membuat para pria memiliki segala macam fantasi saat mereka melihatnya. Hanya kedua lelaki itu tidak lagi mempunyai khayalan apapun pada saat ini karena mereka sangat takut. Ini Suhu terduduk di tanah sambil mengeluarkan suara keras. Kombinasi pembunuh yang membunuh adalah salah satu senjata rahasia mereka, dan itu adalah senjata berat yang mengandalkan senjata tersembunyi. Bagaimanapun, mereka menggunakan senjata tersembunyi milik Kelantang, tetapi berakhir tanpa satu tembakan pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Ji Fei dan yang lainnya di kejauhan, satu-satunya perasaannya adalah dia telah melihat hantu. Sikou Jinyan yang tengah menunggu kabar, tidak mendengar suara teriakan dan pembunuhan, malah wajahnya terlihat gelisah. Seorang bawahan wanita menasihati, "Tuan, jangan khawatir, mereka menggunakan senjata tersembunyi dan pembunuh sekte Tang. Saya yakin tidak ada yang bisa lolos dari mereka." Sikou Jinyan merasa lega saat mendengar kata-kata penghiburan ini. Hanya ingin berbicara berbunyi, "Didi," alarm monyet Su berbunyi lagi. "Ah!" Sikou Jinyan berseru kaget, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena dia juga merasa seperti melihat hantu, dan dia benar-benar lulus tingkat kedua. Ini bawahan perempuan yang baru saja menghibur Sikou Jinyan segera menutup mulutnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Saya baru saja mengucapkan 2 kalimat dan langsung ditampar di wajah begitu saya mendarat. Ini dibesar-besarkan, ini mengerikan, sialan, apa mereka semua sampah. Sikou Jinyan tidak dapat menahannya lagi dan tidak dapat menahan amarahnya. Bawahan wanita di sebelahnya sudah mulai berkeringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia melihat Sikou Jinyan begitu marah, dan pertama kalinya dia melihat musuh yang begitu kuat. Bunyikan trompet ketiga dan panggil semua orang, bertindak bersama dan jangan ragu untuk membunuh Ji Fei. Ya, bawahan wanitanya setuju dan segera melakukannya. Tak lama kemudian trompet ketiga berbunyi. Long Keer menatap Ji Fei dan berkata, "Ini adalah level terakhir.
Semua orang di Suzongland akan diberangkatkan. Mereka akan mencekikmu sampai mati. Ji Fei tersenyum tipis. Tidak masalah, kita punya Bai Ruo. Bai Ruo, yang baru saja kembali, memutar matanya ke arah Ji Fei ketika mendengar apa yang dikatakannya, merasa sedikit malu. Pertanyaan dan jawaban antara keduanya tadi terasa seperti menggoda, yang membuatnya sangat mabuk, terutama ketika Ji Fei memuji tangannya yang indah, yang membuatnya merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Ji Fei, aku sudah berusaha sekuat tenagaku sekali. Apakah kamu masih tega membiarkanku terus berusaha sekuat tenaga? Ji Fei tersenyum. Bagaimana kalau Liu Xian dan Long Ke'er bekerja sama? Long Ke'er menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Aku ingin, tetapi aku orang yang tidak berguna. Sekarang seni bela diriku tidak berguna. Bahkan jika itu tidak berguna, apa yang bisa kulakukan sebagai pembunuh biasa di Suzongland? Setelah mengatakan itu, dia menatap Liu Xian. Dia tahu Ji Fei pasti punya ide baru. Oh, Liu Xian terkekeh. Ji Fei, kamu salah orang, aku tidak akan membantumu. Apakah aku perlu mengorbankan penampilanku? Ji Fei mendesah ringan, nadanya penuh ketidakpedulian. Tubuh Liu Xian gemetar, dan dia menatap Ji Fei dengan kewaspadaan di matanya. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ke arah suara itu. Saya melihat ratusan orang berjalan keluar dari pegunungan sambil membawa obor. Orang yang berjalan di depan adalah seorang wanita berusia 40-an dengan wajah cantik dan penuh pesona. Ciri khas wanita ini adalah sepasang mata biru safirnya. Orang yang tidak mengenalnya akan mengira dia bukan dari negeri naga. Ji Fei melirik mata Liu Xian di sampingnya dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Kemudian dia menatap wanita itu. Apakah kamu si Kou Jinyan? Ini aku, Ji Fei. Panjang umur ya. Si Kou Jinyan menatap Long Ke'er dengan tatapan dingin. Long Ke'er pun bergidik. Dialah pelaku sebenarnya. Bersambung.